على ذي كل نية صالح جامع بخصوص خاتم من الموت في على من أصابنا وصبر الأوتة النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد عبد الرسول وجه ذريته من شوف السنة أصاب كسب سنة فضل زهراء سنة حسن سنة حسين سنة لقد جيلان وسنة المشير ويمسسل الأجمعين وركاتي مسؤول كل نية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, terkhusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, terkhusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan kita dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bih bi amin. Yang mana terakhir kita masih di dalam bab atau fasal tentang karomat beliau radhiyallahu anhu. Karena memang ini bulan Maulid Nabi ya. Saya kemarin tuh enggak sengaja karena mencari naskah Maulid itu ketemu daripada Maulidnya Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi tulisan tangan. Kadang nggak sengaja, kadang nyari-nyari kitab tuh di internet, kadang nyasar, kadang nemu berapa naskah tulisan tangan. Kebetulan kemarin ketemu Maulidnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya belum teliti lagi, tapi saya lihat di beberapa karya tentang Syekh Abdul Qadir, terutama mutakhirin, di kumpulan karya beliau nggak disebut tentang itu, tentang Maulid itu. Tapi sayangnya tidak lengkap, cuma sampai Mahalul Qiyam, apa memang sampai berhenti di situ, wallahu a'lam. Sampai detik kelahiran Rasulullah SAW berhenti Maulid itu, berhenti di situ. Kalau memang betul itu harusnya lebih dipelajari lebih lanjut. Jadi tafsir daripada Syekh Abdul Qadir Jilani yang barusan berapa tahun lalu diterbitkan juga tafsir daripada beliau. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani ini bukan hanya radhiyallahu anhu, bukan hanya walaupun terkenal keawaliannya, solehannya, beliau ini alim ya, alama dalam ilmu zahir juga, dan tafsir, hadis, macam-macam. Bukan hanya sekedar ilmu batin. Termasuk orang yang Habib Abdullah Haddad itu menyebutkan dalam kitab dakwah utamanya ini bahwa Syekh Abdul Qadir ini termasuk jajaran
solihin yang juga menguasai bukan hanya ilmu zahir, bukan ilmu batin, tapi juga ilmu zahir. Karena di antara para aulia solihin ada yang sekedar ya bukan alim, dia belajar sekedarnya untuk bekal dia untuk tirakat, untuk intensif ibadah kepada Allah, mengambil ilmu yang fardhu ain. Setelah itu dia lebih ke menjalin hubungannya dengan tirakat mujahadah daripada nafsunya untuk mencapai suluk kepada Allah SWT. Tapi ada juga para aulia yang asalnya memang dia ahli ilmu zahir, dia menguasai berbagai macam ilmu zahir seperti tafsir, hadis, macam-macam. Baru kemudian dia suluk setelah itu. Seperti Imam Ghazali, Sayyidina Abdul Qadir Jilani termasuk ini radhiyallahu anhum ajmain. Ya, Imam Suhrawardi dan banyak lagi. Tapi sayangnya orang hanya mengenal Abdul Qadir itu cuma wali gitu saja. Ya, keilmuannya yang lain itu seolah-olah tidak anu. Padahal beliau juga punya kitab daripada tafsir beliau dan banyak macam-macam karya beliau. Sudah tahu, entah itu saya masih mentahqiq lagi apakah itu betul. Jadi yang saya temukan itu maulidnya daripada Abdul Qadir Jailani. Kalau betul berarti itu juga bukti otentik bahwa peringatan maulid Nabi itu sudah lama. Karena Abdul Qadir kan sekitar tahun 500-an. 400 akhir beliau. 480 kalau tidak salah. Sekitar 480. Kemudian tentang karomatnya sampai di halaman 69 ya. Min karomati itu anak Syekh Abul Hasan itu dah. Al-Ma'ruf Ibn Tantanah Al-Baghdadi rahimahullah. Dan termasuk karomatnya beliau kama qala radhiyallahu anhu sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Ja'far al-Barzanji di manaqibnya ini, Lujainud Dani radhiyallahu anhu arda. Min karomati aidan, dan termasuk beberapa karomatnya beliau juga anna Syekh Abul Hasan Al-Ma'ruf Ibn Tantanah, yang mana Syekh Abul Hasan yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tantanah Al-Baghdadi rahimahullah taala qala yauma wafati Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrah, pada hari wafatnya Syekh Abdul Qadir, ya semoga Allah mensucikan sirnya, nawwara dharihahu, dan menerangi kuburnya. Untuk astaghilu bil ilm, saya dahulu, katanya saya Ibn Tantanah ini, saya Abul Hasan, saya sibuk dengan ilmu, wa uksirus sahar, saya banyak daripada begadang, wa taraqqabu hajatan lahu, dan saya mengawasi akan hajat untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya selain sibuk dengan ilmu, saya mengawasi, yakni khidmat untuk menemani Syekh Abdul Qadir kalau beliau butuh sesuatu, perlu sesuatu, terutama di malam hari. Fa kharaja lailatan min darihi, maka keluar siapa Syekh Abul Hasan tadi, lailatan pada suatu malam, ya, min darihi dari rumahnya, dari dalam Syekh Abdul Qadir Jailani ini, fi Safar sanata 30 wa 50 wa 500, pada bulan Safar tahun 553. Fanawaltuhu ibrikon, maka saya memberikan kepada Syekh Abdul Qadir diberikan satu kendi, satu wadah air. Falam ya'khudhu, lalu beliau tidak kerso untuk ngambil wadah air itu.
Wa qasada babal madrasah. Yang di halaman 70 atas. Kalau terjemahannya itu tidak tahu di halaman berapa itu. Kalau bahasa Arabnya saya baca bahasa Arabnya langsung. Ya. Ada itu arti Jawanya itu. Ya. Falam yakhudhu mongko ora kersa mundut sapa Syekh Abdul Qadir iku ing ibrik tadi. Wa qasada babal madrasah, lalu menuju siapa Syekh Abdul Qadir? Ya, babal madrasah ke pintu madrasahnya beliau, pintu pondoknya beliau. Fa asyara ilaih. Maka beliau mengisyaratkan kepada pintu itu tadi. Maka fan fataha terbukalah pintu itu. Wa kharaja. Ya, sekarang kan pakai remote control ya. Jadi sekarang karomat. Karomatnya lain sekarang. Kemudian wa kharaja itu maka keluar siapa Syekh itu? Syekh Abdul Qadir. Wa kharaja itu saya pun keluar khalfahu di belakangnya Syekh. Wa ana aqulu fi nafsi. Saya berkata pada diri saya, innahu la yash'uru bi tsumman khalaqa. Sesungguhnya tidak la yash'uru bi, beliau itu tidak terasa dengan kehadiran saya. Katanya si murid ini. Karena dia mengikuti dari belakang. Tsumman khalaqa, kemudian tertutup pintu itu tadi. Tsumma babal Madinah kadzalik. Lalu dia keluar dari pintu madrasah ke pintu kota Baghdad. Begitu juga beliau isyaratkan terbuka pintu kota Baghdad itu. Summa masya ghairu ba'idin. Kemudian berjalan siapa Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu ghairu ba'idin. Ya, tidak jauh dari situ. Fa idzan nahnu bibaldatin. Tiba-tiba kami berada di satu negeri. Keluar dari pintu Baghdad, kota Baghdad. Dulu kan pintu kota itu ada bentengnya, kadang kota-kota besar terutama ada benteng yang kuat, ada pintu yang besar. Dulu zaman dulu ya. Masih di Surabaya itu konon itu ada kampung benteng di dekat bundaran mau ke arah mana itu Perak, itu ada kampung benteng. Itu konon katanya dulu ada benteng kota di situ. Keluar dari situ itu keluar benteng itu ke arah pelabuhan. Dulu katanya begitu. Allahu a'lam. Jadi buku sejarah. Saya senang baca sejarah juga. Jadi ada buku itu masuk kampung keluar kampung, itu sejarahnya Surabaya. Masuk kampung-kampung Surabaya itu sejarahnya. Jadi ada benteng kota. Benteng kota, keluar dari benteng situ, keluar sedikit, tiba-tiba kata beliau ini, kata Syekh Abdul Hasan, nahnu kita, yang beliau dengan Syekh bibaldatin berada di satu negeri yang la arifwa, yang saya tidak mengenali negeri itu. Padahal baru keluar dari pintu kota. Wong dia tinggal di Baghdad, masa tidak kenal negerinya sendiri. Fadakhala makanan, maka tiba-tiba Syekh Abdul Qadir masuk ke satu tempat keribat seperti pesantren, seperti asrama, kayak pondok. Fa'idzan fi sitatun mirijalin qu'udun. Maka idzan tiba-tiba fa'idza itu bukan idzan, itu keliru idza. Ya. Dumadaan mongko iku fa iku mongko, idza iku dumadaan. Itu namanya idza al-fujaiyah kalau dalam nahwu. Idza yang maknanya itu tiba-tiba. Ya. Maka tiba-tiba fihi padanya, pada ribat itu tadi sitatun. Ada 6 merijalin daripada orang laki kuudin yang duduk, 6 orang itu tadi. Falamma ra'aw Syekh, ketika mereka orang 6 tadi melihat ya, ningali sapa rijal iku mau Syekh ing Syekh itu kepada Syekh Abdul Qadir, azzamuhu, mereka memuliakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, 6 orang. Wa badaruhu bisalam ilaih, dan mereka bersegera ya, badaruhu, mereka bersegera kepada Syekh Abdul Qadir dengan salam kepadanya. Wal tajatu ila sariyatin, maka saya bersandar kepada satu tiang ya.
Fasamitu aninan min dalikal makan, saya dengar suara rintihan dari tempat itu. Katanya Syekh Abdul Hasan yang cerita ini. Summa ba'da yasirin, setelah tidak lama, setelah sebentar beberapa saat, sakana dalikal anin, menjadi tenang. Ya. Suara rintihan itu tadi. Summa dakhala rajulun, tiba-tiba masuk seorang ila tilkal jihah. Seorang laki-laki ke arah alati fiyal anin, masuk ke arah yang di situ ada suara rintihan tadi. Wa kharaja. Ya. Maka lalu keluar. Ya, rajul tadi, orang yang masuk tadi keluar, yahmilu rajulan min dalikal janib. Yang orang keluar tadi membawa seorang laki yang lain dari arah rintihan, suara rintihan tadi. Wadakhala syakhsun maksufur ra'si. Maka masuklah syakhsun maksufur ra'si, satu sosok orang yang tersingkap kepalanya, tidak pakai kopiah, tawilus syarib, panjang cambangnya, ya apa? Berengosnya, panjang kumisnya. Fawaqafa baina yaday syekh. Maka berhenti, tiba-tiba orang yang tidak pakai kopiah itu berhenti di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, fa akhadha alaihi al-ahda. Maka masuk mengambil siapa Syekh alaihi kepada orang yang tadi yang tidak pakai kopiah itu al-ahda, perjanjian dengan syahadaten, mengucapkan dua kalimat syahadat. Waqassara sahu syaribahu. Maka mencukur siapa Syekh Abdul Qadir sahu akan kepalanya rajul tadi yang tidak pakai kopiah tadi, rajulan tadi. Wa syaribahu, dan mencukur berengosnya, mencukur kumisnya yang panjang itu. Wal basau taqiyatan, lalu dipakaikan kopiah oleh Syekh Abdul Qadir. Wasammahu Muhammadan, dan diganti namanya Muhammad. Waqala li sittah, maka berkata Syekh Abdul Qadir kepada 6 orang tadi, qad amartu an yakuna hadza badalan anil mayyit. Sungguh amartu, ya, saya perintahkan an yakuna hadza, perintahkan apa? Saya perintahkan untuk menjadi ini orang yang baru mengucapkan dua kalimat syahadat tadi, badalan, sebagai ganti dari orang yang meninggal tadi, yang merintih, kemudian tiba-tiba masuk orang membawa mayat jenazah orang yang merintih tadi. Ternyata itu orang sudah meninggal. Maka kata Syekh Abdul Qadir, ini orang yang saya baru ambil syahadat dari dia, ini saya jadikan ganti dari orang yang meninggal itu. Faqalu sam'an wa ta'atan, maka 6 orang itu mengatakan sam'an wa ta'atan, saya dengar perintah Anda dan saya taati. Kata 6 orang, kami taati, kami dengar dan kami taati. Sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Summa kharaja, kemudian keluar daripada Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu, wa tarakahum, meninggalkan 6 orang itu dan orang yang satu baru masuk Islam tadi. Wa kharajtu mau, saya pun, ini Syekh Abdul Hasan tadi, saya pun keluar bersama beliau Syekh Abdul Qadir. Masyaina ghairu ba'idin, kami berjalan tidak jauh dari situ. Wa idza nahnu inda babi Baghdad, tiba-tiba, itu keliru juga idzan, tiba-tiba kita sudah sampai di pintu kota Baghdad. Fanfataha, maka terbuka kembali ke awwali maratin, seperti pertama kali tadi. Suma'ata babal madrasah, kemudian datang kepada pintu madrasah. Kadzalika, pintu pondoknya beliau. Kadzalika, begitu juga, yani terbuka juga dengan otomatis. Fadakhala darahu, maka masuk beliau kepada rumah beliau radhiyallahu anhu. Summa fil ghadi, di besok paginya, katanya Syekh Abdul Hasan, ya, masuk beliau ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau masuk si Syekh Abdul Qadir ke rumah beliau dan dalam beliau. Kemudian besok paginya, jelas tuh, kata Syekh Abdul Hasan yang cerita ini, murid beliau, jelas tuh baina yadeh, saya duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir, aqra'u, saya membaca ilmu, membaca kepada kitab. Famana'atni haibatuh, maka mencegah akan saya haibatuhu, apa haibahnya Syekh, wibawanya Syekh Abdul Qadir, mencegah saya, ya, untuk membaca. Jadi seolah-olah nggak bisa baca. Qala ya bunayya iqra wala alaika, ya, wahai putraku, ya. Itulah kan kehebatan, kewibawaan para aulia itu, ya, sehingga kata terkenal dalam kalimat-kalimat para sufi itu mengatakan, man khafallah, ya, khafahu kullu syai. Siapa yang takut kepada Allah SWT,
maka akan takut kepada dia segala sesuatu. Tapi waman lam yakhafillah, siapa orang yang tidak takut kepada Allah SWT, khafa min kulli syai', maka orang itu akan takut kepada segala sesuatu. Ada corona takut, ada ini takut, ada itu takut. Kalau aulia la khaufun alaihim, aulia. Pernah diceritakan di Ihya itu satu aulia, saya lupa namanya. Ya. Dia bilang apa? Makanya aulia itu kadang-kadang ya mereka itu lebih menata kepada batin. Kalau kita ini kan lebih menata kepada zahir. Ini ceritanya kaitannya sama dia. Ada satu orang aulia, terus satu ulama kunjung ke wali ini tadi. Kok katanya ini ada wali besar sama si ulama, si alim. Ini alim zahir, bukan wali, alim. Datang. Yang paling tinggi itu ya alim ya wali. Ya mudah-mudahan kita ya kan minta kan tidak ada salahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita anak-anak kita jadikan ya termasuk orang yang bukan hanya mencintai Allah tapi dicintai oleh Allah SWT. Bukan hanya mencintai Rasul SAW tapi dicintai oleh beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah itu berkunjung ke rumah wali tadi. Akhirnya mau sholat maghrib, mau wudhu, dia pergi ke dulu ada barongan, ada di sana sungai itu, dia mau wudhu. Datang ke sungai itu ada singa. Maka kaget dia, mau lari, terdengar suara teriakan tamunya, si wali tadi pergi. Singa itu dijewer sama wali itu tadi. Saya kan sudah bilang jangan ganggu tamu saya. Enggak, pergi singa. Nah, ya. Sebelumnya si wali kemudian sholat ya. Sholat maghrib itu didapati ya si aulia ini enggak seberapa fase. Ini fase maksudnya sekedar syaratnya saja untuk Fatihah. Pokoknya sah sholatnya. Bukan sefase orang-orang yang ahli qori itu. Makanya sempat gerundel itu tadi. Tapi kaget ngelihat karomatnya sih. Maka langsung dikasyaf, disingkap apa yang ada di anunya si orang alim tadi di hatinya. Itulah kalian meluruskan zahir. Hanya meluruskan zahir. Maka kalian takut kepada segala sesuatu. Sedangkan kami meluruskan batin kami sehingga kami ditakuti oleh Allah. Radhiyallahu anhum ajmain. Amin. Wa nafa'ana bihim. Itu para aulia. Kemudian apa? Sampai mana tadi? Ya bunaya, wahai putraku. Itulah. Itu adab guru itu kepada muridnya. Itu memang menganggap dia seperti anak. Seperti Rasulullah SAW bersabda, Inna masali wa masalukum kal walid li waladih. Permisalan saya dengan kalian, kata Rasulullah SAW, itu seperti ayah dengan anaknya. Ya bunaya, wahai putraku, katanya dia, wahai anakku. Katanya Syaikhul Qadir pada Syaikhul Hasan, Abdul Hasan tadi yang ceritanya, Ibn Tontonah al-Baghdadi. Ya bunaya iqra wala alaika, silakan kau baca, wahai putraku kau baca. Wala alaika, tidak ada apa-apa atasmu. Ya. Fa aqsamtu alai an yubayyin li ma ra'aitu bil ams, maka saya bersumpah atas beliau. Ini meminta sungguh-sungguh untuk yubayyin, agar beliau menjelaskan li kepada saya ma ra'aitu, apa-apa yang saya lihat bil amsi tadi malam. Pemandangan yang saya lihat tadi malam apa maksudnya? Tiba-tiba keluar dari Baghdad, tiba-tiba masuk ke negeri lain, tiba-tiba lihat seperti tadi itu. Qala, maka berkata dawuh siapa Syekh Abdul Qadir Jailani, ammal baladu fanahawan. Negeri yang kamu lihat itu adalah Nahawan. Nahawan itu jauh di Iran, sedangkan Baghdad ini di Irak, jauh perjalanannya. Pada zaman itu mungkin ya sebulan lebih mungkin. Bisa jadi 2 bulan perjalanan. Ya. Itu namanya toyul ard, melipat bumi, itu karomatnya aulia. Amal baladu, adapun negeri yang kau lihat itu Nahawan. Wa masittah, adapun yang 6 itu Abdal, itu wali abdal. Yang 6 itu wali abdal. Ini Nujaba, al abdalu Nujaba.
Ya, para abdal yang mulia. Wali abdal ini khilaf jumlahnya, ada yang mengatakan lebih 30, 40, ada yang mengatakan 60 wali abdal ini. Dan ini ada hadisnya tentang wali abdal ini. Diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dengan sanadnya bahwa kata Rasulullah SAW, di antara umatku itu ada yang hatinya seperti Ibrahim, ada yang hatinya mereka itu adalah abdalu ummati. Mereka masuk surga itu bukan karena banyaknya sholat mereka, bukan banyaknya puasa mereka, tapi karena bersihnya hati mereka dan dermawannya jiwa mereka. Itu abdal. Bukan berarti mereka tidak banyak sholat, jangan salah paham. Sudah usah kayak sholatnya. Ini ngaji kok. Jari ini wali abdal itu sholatnya udah akeh-akeh, posone udah akeh. Apa? Tidak masuk surga? Orang mlebu surga lantaran sholatnya yang posone, jadi ini salah, gagal paham berarti. Bukan itu maksudnya. Artinya bukan sholat dan puasa itu yang menyampaikan dia ke surga, tapi bersihnya hati. Makanya Habib Abdullah Haddad yang mengatakan sedikit amal batin itu, penyakit batin itu bisa menghancurkan segunung daripada amal zahir. Waliyadzubillah min dzalik. Maka 6 itu adalah wali abdal. Wa masoibul anin, adapun yang punya suara rintihan tadi, yang kedengaran suara orang merintih itu, kata beliau, fasabiuhum, itu wali abdal yang ketujuh. Karena maridon, beliau itu sedang sakit tadi, katanya Abdul Qadir. Falamma hadratul wafat, ketika hadir kepada beliau kewafatan beliau, jitu, saya mendatangi beliau, ahdur wafatahu, saya menghadiri wafatnya wali abdal yang ketujuh tadi itu. Wa madhi hamalahu ala atiki fa Abul Abbas, adapun yang memanggul, membawa wali abdal yang meninggal itu tadi di atiki, di pundaknya, itu Abul Abbas Al-Khidir alaihissalam. Itu Khidir yang bawa wali tadi yang meninggal itu Khidir alaihissalam. Julukannya Abul Abbas, namanya Balia bin Mulkan atau bin Malkan, ya, julukannya Abul Abbas, ya, namanya Khidir. Ya, nama lainnya julukan lainnya Khidir, nama aslinya Balia bin Malkan. Kata para sufi, siapa yang menghafal 3 itu dia masuk surga. Balia bin Malkan itu nama aslinya. Khidir itu julukannya yang satu. Disebut Khidir karena dia di Bukhari disebutkan dia tidak duduk di satu farwah, di satu tanah atau batu atau apa, kecuali dia menjadi hijau. Khidir artinya, dari kata akhdar artinya hijau. Dia tidak duduk di satu anu kecuali menjadi, maka disebut Khidir. Julukannya Abul Abbas alaihi salam. Wa akhadhahu liyatawalla amruhu. Khidir itu mengambil wali abdal yang ketujuh, membawa itu supaya Khidir mengurusi penguburannya. Wa maladhi aqatu alailah hada fa nasraniyun. Adapun yang orang yang saya mengambil alaihi atas orang itu tadi al-ahda, perjanjian berupa syahadat, itu seorang Nasrani dari Konstantinia, dari Konstantinopel, pusat kerajaan Bizantium waktu itu, Eropa. Sekarang masuk ke Turki, diganti nama setelah diduduki Muhammad Fatih itu, diganti nama Istanbul. Ya, asalnya itu Istanbul. Kemudian lidahnya orang nggak tahu kebanyakan makan apa, gado-gado atau apa. Jadi berubah sekarang jadi Istanbul. Aslinya itu Istanbul. Bul itu kota, Islam itu Islam, kota Islam. Sekarang jadi Istanbul. Sekarang orang Arab pun menyebutnya Istanbul pakai to. Orang Arab pun ikut kepelecut lidahnya juga. Istanbul. Kalau orang Arab kebanyakan makanan kabuli, banyak makan kambing. Jadi bacanya bukan Istanbul, Istanbul. Ispo pakai to. Kalau kita Istanbul. Banyak makan gado-gado. Dari Konstantinia. Karena yang membangun itu konon Kaisar Konstantin, maka dinamakan menurut nama dia kota itu Konstantinia atau Konstantinopel. Konstantin Raja Kaisar Konstantin tahun 300-an, dia yang pertama kali memeluk Kristen dari orang Romawi, Kaisar Romawi Yunani. Nopel itu, daripada Nopel itu kota, jadi kotanya Konstantin.
diganti Istanbul, kotanya Islam oleh Muhammad Fatih. Istanbul sekarang. Jadi itu orang katanya Syekh Abdul Qadir itu dari Konstantinia, dari Konstantinopel. Orang tadi itu yang tidak pakai kopiah itu Nasrani dari Konstantinia. Ya. Kemudian apa? Amar yakuna iwadon. Saya perintahkan dia untuk menjadi ganti dari yang mutawaffa, dari wali abdal yang wafat, wa huwal an minhum, dan dia sekarang termasuk di antara golongan wali abdal. Ini yang masuk Islam langsung jadi wali. Hah? Ada ini ceritanya yang sama di sahabat Nabi. Ceritakan ada satu orang mau nagih utang ke Madinah. Saya lupa namanya. Kemudian dia nagih utang, cari fulan di mana? Lagi perang di Uhud. Akhirnya dia langsung ke Uhud. Uhud ketemu apa? Orang yang mau nagih utang ini. Sebelum ketemu itu ketemu Rasul SAW. Sehingga cerita tidak tahu dapat hidayah atau bagaimana, langsung masuk Islam. Ya Rasul, saya boleh ikut? Boleh. Saya masuk Islam dulu. Syahadat, perang, mati, syahid. Baru masuk Islam. Belum sholat, belum apa. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, amila qalilan wa ujira katsiran. Orang ini amalnya sedikit tapi dikasih pahala yang baik. Baru masuk Islam langsung syahid. Terus syahadat. Langsung masuk surga. Dan ada yang perlu kita ketahui dalam masalah ini. Kenapa kok bisa begitu? Penjelasan ilmiahnya secara ilmu zahirnya ya. Kok bisa itu masuk surga langsung jadi wali langsung? Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari. Seorang sahabat. Hakim bin Hizam ini termasuk sahabat yang agak akhir meninggal. Tidak apa-apa ya nanti. Ini pokoknya saya jelaskan yang kaitannya sama karomat ini supaya jadi jelas. Jadi bukan sekedar karomat, oh hebat Syekh Abdul Qadir, nggak sekedar itu aja, tapi apa yang ada di balik itu supaya kita paham. Jadi Hakim bin Hizam ini sahabat yang akhir meninggal, masuk Islam kalau tidak keliru tahun 7 Hijrah baru masuk Islam. 3 tahun atau 4 tahun sebelum Rasul wafat baru masuk Islam Hakim bin Hizam. Ya, maka dia tanya, ya Rasul, saya pernah buat nazar yang baik-baik pada zaman jahiliyah, nazar saya baik-baik itu sedekah macam-macam. Apa ya diterima nazar saya dan sebagainya itu ya Rasul ketika jahiliyah? Maka Rasul SAW bersabda, aslamta ala ma salafalaka min khair. Wahai Hakim bin Hizam, kamu masuk Islam atas apa-apa yang terdahulu dari kebaikan yang kamu buat. Di Syarah Bukhari itu disebutkan paling tidak ada dua makna hadis ini. Pertama, kamu masuk Islam dari kebaikan yang kamu atas apa yang kamu buat. Ini pahalanya tetap di orang non Muslim. Dia berbuat amal baik sebelum Islamnya. Ya, masuk Islam. Maka apa yang kedahulu itu juga tetap diganjar dengan kemurahan Allah SWT dengan berkat keislamannya tadi. Itu makna pertama. Makna kedua, bahwa kamu masuk Islam itu diantaranya berkat perbuatanmu yang baik itu tadi. Jadi kadang orang itu dapat hidayah, mungkin ada sesuatu yang saking ikhlasnya murninya hatinya dia berbuat sesuatu, terus Allah ganjar kepada hidayah. Itu. Seperti itu tadi, orang tiba-tiba masuk Islam, bersyahid. Ini seperti ini tiba-tiba jadi wali. Ya. Pengen kita ibadah sekian tahun aja, tetap wali murid, belum jadi wali Allah. Jadi seperti itu. Kemudian, jadi itu orang tadi, itu orang Kristen katanya, Nasrani dia, saya ambil syahadat, saya suruh jadi ganti dari wali abdal yang ke-7. Karena beliau kutub, jadi kutub ini yang mengatur daripada angkatnya aulia itu tadi. Ya. Masuk beliau yang ketika itu, pada zaman itu radhiyallahu an. Kemudian qala al-Bukhari wa qala ya adalah hadis bizakir li ahadin ma'ada mahayan. Ya, jadi jelas ya. Ada lagi cerita di zaman Rasul itu Yahudi masuk Islam.
anak pemuda Yahudi itu. Ya, jadi Yahudi ini tetangga Rasul SAW, pemuda, sering main ke rumah Rasul SAW, kadang-kadang bantui Kanjeng Nabi, kadang-kadang membantu Rasulullah SAW. Subhanallah, kena sakit. Anak muda ini sakit yang parah, keadaannya sampai disambangi, juga disambangi oleh Rasul SAW. Ini boleh, menyambangi kafir zimmi itu boleh. Bukan kafir harbi, kafir zimmi, boleh. Kemudian sama Rasul dikasih isyarat, wahai gulam, wahai pemuda, kau masuk Islam lah. Sudah sakit, masuk Islam lah kau. Maka dia melihat ke ayahnya, yang ada di samping dia, ayahnya mengisyaratkan, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, itu Rasulullah. Maka dia mentaati ayahnya, kemudian masuk Islam. Maka nggak lama meninggal. Maka Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadha minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Syekh Umar Baraja itu, Ustaz Umar Baraja dalam kitab Akhlaqul Banin itu menukil hadis ini. Dia kemudian mengomentari bahwa itu salah satu keutamaan dari taat kepada kedua orang tua, menyampaikan dia kepada hidayah Islam. Jadi kadang-kadang bisa jadi, wallahu a'lam, bisa jadi orang-orang muslim seperti ini tadi nih, tiba-tiba masuk jadi wali. Masuk Islam tiba-tiba dia akan jadi wali, tiba-tiba seperti tadi masuk Islam tiba-tiba syahid. Syuhada itu di bawahnya para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Kok tiba-tiba jadi syahid? Ya bisa jadi mungkin apa yang dulu dia pernah berbuat. Wallahu a'lam. Menurut hadis tadi itu, hadis yang saya sampaikan. Bisa jadi kena saking murninya hatinya itu mungkin Allah terima itu, yaitu lantaran dia menjadi hidayah kepada Islam. Ya. Itu maha adilnya Allah SWT. Ya. Kemudian, ya, tapi Allah yang lebih tahu mana perbuatan yang murni, mana perbuatan yang Allah lebih tahu. Waqala ihdar, maka wa akhadha alayya Abul Hasan si murid tadi yang cerita ini bercerita lagi dan mengambil siapa Syekh kepada Abdul Qadir kepada saya perjanjian Allah uhaditsa bidzalika li hadin madam hayyan, bahwa saya tidak akan menceritakan dengan hal itu kepada seorang pun selama Syekh Abdul Qadir masih hidup. Qala ihzar min ifsha'i sir fi hayati, hati-hati kamu daripada menyebarkan rahasia dalam kehidupanku. Ya. Inilah para aulia radhiyallahu anhu, bukan memamerkan karomat. Jadi para aulia itu karomat itu bahkan ada sebagian makalah dari para sufi, para wali itu, bahwa ibaratnya mereka itu seperti darah haid. Darah haid itu kan tidak mungkin ditampakkan. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa radhana fadhil amin. Beliau dalam kitabnya Adab Sulukil Murid itu menjelaskan tentang karomat para aulia itu. Intinya saya ringkaskan bahwa tidak pantas bagi seorang murid, seorang yang menginginkan akhirat, seorang yang suluk untuk mendekat kepada Allah SWT, tidak pantas untuk dia mencari karomat. Jangan sekali-kali mencari karomat. Ini supaya bisa terbang, ini macam, supaya bisa macam-macam. Bahkan ada satu wali itu pernah mengatakan, kalau kamu nilai walinya orang itu cuma bisa terbang, burung lebih pandai dari dia. Kalau cuma bisa kau nilai itu dari jalan di air, ikan itu lebih pandai dari dia. Tapi karomat yang nggak bisa dipalsu adalah istiqomah. Itu yang harusnya dicari, bukan karomat yang macam-macam. Kata Habib Abdul Haddad, tidak pantas bagi seorang murid itu untuk mencari karomat. Tapi dia hendaknya istiqomah, dia harus camkan dalam hatinya karomat yang paling atas, paling unggul, paling mentok itu adalah istiqomah. Ketika dia bisa istiqomah untuk ibadah taat pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin, dalam ilmu dan amal dan ikhlas. Amin. Kemudian kata Habib Abdullah Al-Haddad bahwa aulia itu mereka tidak pernah menampakkan kalaupun itu seperti contohnya Abdul Qadir. Beliau nggak boleh menyebarkan itu, jangan selama saya hidup. Kebanyakan mereka itu yang melihat itu bercerita setelah wafatnya para aulia itu. Baru itu para aulia begitu. Dan mereka kecuali terpaksa, kalau menurut mereka
Ya, kata Habib Abdullah ini saya menukil dari kalamnya Habib Abdullah di Adab Sulukil Murid. Kecuali kalau terpaksa, kalau menurut mereka para aulia itu menampakkannya lebih maslahat daripada menyembunyikannya, itu baru mereka tampakkan. Untuk hidayahnya orang atau apa yang mereka timbang maslahatnya lebih bagus ditampakkan daripada disembunyikan. Tapi itu pun tidak semua. Dan karomat itu biasanya atau kasyaf, kata Habib Abdul Haddad, bukan kemudian datang dengan kemauan dia, itu dari Allah SWT. Dan itu nggak datang setiap saat, saat-saat tertentu saja. Itu. Jadi sebagaimana mukjizat bukan dari kan itu di surat Ibrahim dan beberapa surat yang lain, para nabi itu kan ketika ditantang mukjizat itu, Fa'ti bi ayati datangkan tanda daripada Tuhanmu itu. Bilang Allah yang punya kuasa untuk mendatangkan tanda, bukan kami, katanya para nabi. Allah yang mendatangkan tanda itu bukan kami, bukan dari kemauan kami sendiri. Qamam nabi apa? Ayat bi ayatin illa bi iznillah. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang mendatangkan satu mukjizat kecuali dengan izin Allah. Juga karomat begitu. Maka di sini Abdul Qadir memesankan supaya jangan cerita pada orang itu. Masih panjang ini. Sampai situ dulu aja dah. Ya. Takut ngantuk. Ya sampai situ lah. Nanti kita sambung lagi karomat-karomat yang berikutnya tentang khalifah itu dan seterusnya. Masih kurang lebih ini satu karomat lagi, kemudian iya tinggal satu karomat lagi, tapi panjang itu. Ceritanya Abdul Qadir diberi kapal itu oleh penguasa yang zalim, kemudian berubah jadi darah. Karena dia tidak mau nerima. Tidak mau nerima kok ini fudul si pemimpin ini. Ya. Kenapa kok kepingin tahu, kepo, kepingin tahu kenapa Abdul Qadir tidak mau terima hadiah dari dia. Hanya terpaksa ditunjukkan oleh Abdul Qadir, ya anukan menjadi darah. Ini yang kau mau kasihkan ke saya. Kata Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bihi bi ultana amin. Surah Al-Fatihah.